Saudara, saat ini kita akan segera terhubung bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Bapak Nazmi Deski, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan banjir yang melanda 15 kampung ataupun desa di Kabupaten Aceh Tenggara. Langsung saja, Assalamualaikum, selamat sore Pak Nazmi. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Novian. Ya, Waalaikumsalam Pak Nazmi. Pak Nazmi, bisa diinformasikan kepada kita bagaimana saat ini kondisi banjir yang merendam wilayah Aceh Tenggara? Ya, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwasanya pada tanggal 31 Oktober 2022 pukul 00.30 WIB telah terjadi banjir di 6 kecamatan, yaitu yang pertama di Kecamatan Lawi Bulan, Kecamatan Babu Salam, Kecamatan Lawi Alas, Kecamatan Bapul Rahmah, Kecamatan Darul Lasana, Kecamatan Bambel, dan Kecamatan Lawi Sigala. Ada 94 kakak atau 402 jiwa yang terdampak, dan dampak kejadian tersebut juga menyebabkan di mana adanya abrasi sungai yang merobohkan pagar Puskesmas Uning Segugur. Yang kedua, oprit jembatan Natam juga hampir jebol di Kecamatan Darul Lasana. Ada tanggul sungai di Lekinga di Desa Kuning 1, dan juga di Desa Natam ada pipa intek PDAM Lawi Sikap juga yang rusak akibat bencana banjir tersebut. Pajak tradisional Desa Selimpinim, Kecamatan Nur Alas, tanggul sungai Desa Muara Baru, Kecamatan Lawi Alas, dan ruas jalan Desa Selimpipin Daun di Tenggo terancam erosi. Saat ini kami terus melakukan pendataan, melakukan kajian cepat, dan kami juga sudah menurunkan tim TRC ke lokasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Demikian. Baik, baik Pak Nazmi, apakah banjir yang terjadi saat ini memang dikarenakan curah hujan yang tinggi atau memang ada faktor lainnya, Pak? Ya Pak, ini sesuai dengan himbauan dari BMKG, memang selama 2 hari ini Aceh Tenggara terus mengalami curah hujan yang sangat tinggi, hampir 1,4 jam hujan terus turun, Mbak, sehingga memang menyebabkan debit air Sungai Kali Alas, Sungai Kayu Bulan, dan Sungai Lawi Kisam ini debit airnya naik, sehingga ada beberapa tanggul sungai yang jebol dan masuk ke pemukiman masyarakat. Demikian. Ya. Ya, baik Pak Nazmi, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwasanya ada sejumlah kerusakan dan juga yang terjadi, termasuk adalah pipa-pipa pengairan. Itu apakah hal ini sudah ditindaklanjuti oleh pihak BPBD, Pak, agar penyaluran air dan juga berbagai hal yang dapat mengganggu aktivitas warga ini dapat ditangani? Ya, terima kasih. Ini juga memang kami hari ini tadi langsung diarahkan oleh PJ Bupati Aceh Tenggara, dan pada hari ini tadi kami turun bersama PJ Bupati dan bersama dengan Pak Sekda untuk meninjau langsung kondisi terjadi bencana tersebut, dan PJ Bupati mengarahkan kepada kami agar segera melakukan kajian cepat dan menerbitkan SK surat tanggap darurat bencana banjir di 6 kabupaten, di 6 kecamatan ini. Dan saat ini kami juga sudah menurunkan 2 alat ekskavator untuk melakukan normalisasi dan perkuatan tebing sungai. Semoga memang apa yang kami lakukan ini terus berlanjut, dan kegiatan-kegiatan ini juga akan kami koordinasikan bersinergi dengan OPD terkait. Ya, baik, itu artinya Pak Nazmi dalam waktu dekat PJ Bupati Aceh Tenggara akan segera mengeluarkan surat keputusan terkait dengan status tanggap darurat untuk Aceh Tenggara. SK tanggap darurat. Oke, SK tanggap darurat ini akan segera dikeluarkan oleh PJ benar, Bupati. kami sedang memproses SK-nya dengan bagian hukum. Baik. Ya, benar Pak. Hari ini akan kami koordinasi dengan bagian hukum untuk mengeluarkan SK tanggap darurat bencana banjir tersebut di 6 kecamatan. Baik. Ya, lantas bagaimana dengan warga yang tinggal di sekitar sungai? Pak Nazmi, seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa ada beberapa sungai yang mengalami penguapan gitu, abrasi sungai juga, dan bocornya dan rusaknya tanggul gitu. Apakah masyarakat dan warga yang tinggal di sekitar sungai itu sudah dievakuasi? Memang sampai saat ini beberapa masyarakat yang tinggal di bantaran sungai tidak kami evakuasi karena memang belum mengalami dampak yang signifikan. Ada sebagian hanya tergenang sebentar, tapi pagi harinya banjir tersebut sudah mulai surut.
Dan dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada masyarakat yang berada di bantaran sungai agar tetap waspada dan tetap berhati-hati, di mana banjir tersebut seringkali membawa material kayu, batu, dan tanah, sehingga kami juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa agar tetap waspada dan jika terjadi bencana agar segera berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Tenggara. Demikian. Ya, artinya proses ataupun himbauan kewaspadaan terhadap bencana banjir terhadap warga yang tinggal di pinggiran sungai ini sudah terus dilakukan oleh pihak BPBD. Seperti itu. Baik, lantas Ya, Pak, betul. Jadi kami juga ya, silakan Pak. ya, jadi kami juga menghimbau masyarakat baik itu melalui media sosial, media massa, melalui website dan juga melakukan langsung sosialisasi kepada masyarakat. Dan kami juga sudah ada koordinasi dengan pemerintahan desa dan pemerintah kecamatan melalui kami sudah punya grup WhatsApp grup di setiap 16 kecamatan di 385 desa sehingga setiap ada kejadian bencana kami akan segera mendapat informasi dan segera bisa turun ke lapangan. Demikian. Baik, lantas bagaimana dengan bantuan, Pak Nazmi? Apakah bantuan masa panik saat ini sudah mulai disalurkan? Jadi kami sudah meninjau hari ini juga ke lapangan, di mana memang ada standarisasi atau ada SOP untuk bantuan masa panik itu, jika memang masyarakat itu tidak bisa melaksanakan kegiatan memasak selama minimal 24 jam, maka akan kami berikan bantuan. Tapi saat ini beberapa masyarakat itu hanya masih mengalami banjir genangan, Mbak, dan itu intensitas tidak lama. Taginya sudah selesai sehingga memang kami masih menyiapkan dan kami tetap standby jika memang dibutuhkan akan segera kami salurkan bantuan masa paniknya. Demikian. Artinya dari pihak BPBD hingga saya sudah standby dan juga sudah bersiap untuk memberikan bantuan masa panik jika kondisi cuaca ini semakin memburuk dan banjir kembali terjadi. Karena Pak Nazmi berdasarkan perakiraan BMKG memang dalam beberapa hari ke depan untuk wilayah Kabupaten Aceh Tenggara ini masih akan dilanda dengan hujan intensitas tinggi, Pak Nazmi. Bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi dengan kondisi seperti ini, Pak? Ya, memang benar, Pak. Jadi memang kami setiap standby dengan logistik, baik itu logistik peralatan maupun logistik bantuan masa paniknya. Jika memang sangat dibutuhkan dan memang sudah dibutuhkan akan segera kami salurkan. Dan kami juga menghimbau juga kepada masyarakat tetap terus berkoordinasi dan tetap waspada. Di mana sampai saat ini juga cuaca masih mendung dan diperkirakan dari BMKG itu akan tetap diguyur oleh hujan dengan intensitas sedang sampai dengan tinggi. Sehingga kami berharap dan kami berdoa juga kepada Allah SWT semoga kami terhindar dari bencana alam tersebut. Demikian. Baik Pak Nazmi Deski, terima kasih sudah bergabung bersama Aceh hari ini. Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu.